Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak yang akan menyampaikan materi pelajaran komputer. Hari ini kita akan belajar pada materi yang ke-10 pada buku paket kalian halaman 136. Kita akan belajar bagaimana pengenalan media penyimpanan data, ya. Jadi saat kita menggunakan komputer, hasil pekerjaan kita biar tidak hilang harus kita simpan. Nah, penyimpanan di sini yang Bapak terangkan adalah penyimpanan yang berada di luar komputer. Misalkan kita mau menyimpannya di flash disk, di memory card, atau menyimpan di card reader, di CD, ya, atau mungkin menyimpan di harddisk eksternal. Nah, di sini Bapak terangkan satu persatu. Baik, kita mulai saja, ya. Nah, jadi media penyimpanan itu merupakan suatu alat yang berguna untuk menyimpan data atau program yang kita miliki. Ini dimaksudkan agar data maupun program yang kita punya tidak hilang ketika kita sedang menggunakan. Ya, jadi dengan adanya media penyimpanan di sini, hasil pekerjaan kita bisa kita simpan, kemudian kita bisa bawa kemana-mana, ya. Kemudian juga lebih aman, dan juga nanti bisa digunakan di tempat lain, ya. Di situ kelebihan dari media penyimpanan yang berada di luar. Nah, sekarang apa saja di sini yang merupakan media penyimpanan? Yang pertama kita lihat yaitu memory card atau SD card atau micro SD, ya. Memory card ini bentuknya kecil seperti ini di gambar, bentuknya kotak. Ini digunakan untuk menyimpan data, ya. Biasanya di sini memory card ini bisa untuk menyimpan hasil dari komputer, juga bisa menyimpan dari handphone atau smartphone, ya. Misalkan di smartphone kalian tambahkan memory card untuk membantu penyimpanan data, misalkan menyimpan foto, menyimpan video, menyimpan data dan sebagainya. Kita bisa menggunakan memory card ini. Nah, kalau di smartphone ini memory card ini bisa dipasangkan di dalamnya, ya, ditambahkan di dalamnya agar media penyimpanannya lebih besar, ya, dan juga tidak mengganggu penyimpanan yang ada di dalam smartphone. Kemudian alat yang untuk membuka, ya, melihat hasil data yang ada di memory card, kita membutuhkan bantuan namanya card reader. Ini contoh bentuk card reader seperti ini. Ini nanti kalau kita hubungkan ke komputer, jadi apa-apa saja yang telah tersimpan di sini, ya, di memory card itu akan terlihat. Jadi untuk melihat hasil apa saja yang disimpan di memory card, kita membutuhkan card reader. Tinggal kita hubungkan ke komputer, nanti akan terlihat apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ya, jadi smartphone, kemudian kamera digital itu membutuhkan yang namanya card reader, memory card seperti ini untuk penyimpanan. Kita lanjut lagi, berikutnya kita mengenal yang namanya flash disk. Nah, tidak asing sekali kalian sering mendengar yang namanya flash disk. Apa itu flash disk? Flash disk itu adalah digunakan untuk menyimpan data ataupun program. Flash disk ini merupakan media penyimpanan, ya. Nah, kenapa flash disk ini lebih senang lebih banyak disenangi orang untuk menyimpan? Karena bentuknya yang kecil, bisa dibawa kemana-mana, dan lebih aman, ya. Misalkan kalian setelah menggunakan komputer di rumah, kamu simpan ke dalam flash disk, lalu kamu coba untuk membuka di tempat lain, misalkan dibuka di rumah teman, atau dibuka di sekolah, atau dibuka di warnet, ya. Nah, itu bisa menggunakan flash disk ini, ya, bisa dibawa kemana-mana. Jadi data yang dari komputer kalian simpan, kemudian kalian pindahkan ke flash disk. Ini sama untuk media penyimpanan.
dan daya tampungnya pun juga lebih besar, sama aja besar, bisa nampung lebih banyak. Sekarang hitungannya bisa sampai 100 MB lebih ya, udah lebih banyak kan, udah sampai 1000 MB ya, berapa giga istilahnya ya. Itu contoh flash disk. Berikutnya kita lihat lagi yang namanya CD. Nah, ini kalian sering lihat namanya CD ya. CD seperti ini, bentuknya lingkaran, digunakan untuk menyimpan data. Misalkan kalian kalau sering mau nonton film kartun, misalkan film apa, video ya, membutuhkan alat yang namanya alat seperti ini, CD player, maka CD ini bisa digunakan ya, dengan masuk ke dalamnya. Nah, CD ini digunakan untuk menyimpan data juga, menyimpan film, menyimpan data, menyimpan lagu dan sebagainya. Tetapi kekurangannya CD ini ya tidak bisa dihapus isinya ya, tidak bisa dihapus karena CDR tidak bisa dihapus. Yang bisa dihapus adalah yang modelnya seperti ini, ada CD-RW, ini baru bisa dihapus. Kalau ini sudah tersimpan di dalam sini datanya, itu tidak bisa dihapus. Tapi kalau yang namanya CD-RW seperti ini bisa dihapus ya. Nah, untuk menyimpan ke dalam CD ini kita membutuhkan bantuan yang namanya DVD writer ya. Ini alat untuk membantu menyimpan ke dalam CD. Jadi alat ini terhubung ke komputer atau ke laptop. Jadi setelah kalian misalkan mau memindahkan data ke CD, kalian membutuhkan yang namanya DVD writer ya, membutuhkan DVD writer. Ini digunakan untuk menyimpan ke dalam CD. Nanti setelah disimpan, kalian bisa pergunakan misalkan untuk menggunakan alat DVD player, nonton ya, mendengarkan lagu, atau untuk melihat data menggunakan komputer lagi dan sebagainya bisa ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya. Nah, ini kita punya lagi satu lagi alat yang namanya hard disk eksternal. Nah, hard disk eksternal ini merupakan media penyimpanan yang mampu menyimpan data atau file dengan kapasitas ukuran yang besar ya. Besar sekali ukurannya, sampai hitungan ratusan giga ya. Bahkan di sini bisa langsung dihubungkan ke komputer tanpa menggunakan alat bantu. Jadi kalian tinggal mencolokkan saja dengan menggunakan kabel, dicolokkan ke komputer atau ke laptop, maka datanya akan kalian bisa simpan di dalam sini atau bisa membukanya kembali. Dan kelebihannya, bentuknya pun dia kotak dan bisa dibawa kemana-mana ya, bisa dibawa kemana. Kemudian juga untuk menyimpan data di sini juga bisa dihapus ya. Bisa diisi kembali dan sebagainya ya. Ini lebih praktis. Bapak kalau menyimpan lebih senang nyimpan di sini karena menyimpannya lebih besar dibanding yang lain ya. Nah, kemudian kayak tadi misalkan flash disk, memory card, itu sama bisa dihapus, cuma penyimpanannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan hard disk eksternal ya. Nah, itu ada 4 macam media penyimpanan yang kita pelajari hari ini. Semoga dari apa yang Bapak terangkan kalian bisa jelas dan bisa mengerti dan bisa menggunakan alat-alat tersebut ya. Nanti kita akan coba di lain waktu, kita coba latihan bagaimana cara mengoperasikan alat-alat media penyimpanan tersebut. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa setelah ini kalian bisa lihat pada buku paketnya halaman 140 sampai 141 ya. 140 sampai 141. Silahkan kalian bisa kerjakan di rumah, dan jangan lupa nanti hasil jawabannya kalian foto, kamu kirim ke handphone Bapak ya. Terima kasih. Bapak akhiri untuk pertemuannya hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.